Perkenalkan, nama saya Ananda Fitria Hidayani dengan NIM 2130 sebagai presentator materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 121. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Dari Qatadah bahwa Syai'ib meriwayatkan mereka itu adalah para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Aliyah dari Ibnu Mas'ud meriwayatkan, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya. Sesungguhnya yang dimaksud dengan membaca dengan bacaan yang sebenarnya adalah menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya, serta membacanya sesuai dengan apa yang diturunkan Allah Ta'ala, tidak mengubah kalimat dari tempatnya dan tidak menafsirkan satu kata pun dengan penafsiran yang tidak seharusnya. Ibnu Habiatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan maksudnya adalah mereka mengikuti dengan sebenar-benarnya. Merupakan penjelasan dari kalimat yang artinya barang siapa di antara ahlul kitab menegakkan kitab Allah Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi terdahulu dengan sebenar-benarnya, maka ia akan beriman kepada apa yang Muhammad SAW lakukan. Mungkin sekian dari saya lanjutkan kepada pemateri yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Etika Madi Oktavia, NIM 2130 Saya sebagai presentator yang kedua, yaitu menjelaskan penafsiran mengenai surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Baiklah, untuk penafsiran pertama yaitu kata syahro. Imam At-Tabari menjelaskan syahro atau dapat diartikan sebagai bulan. Dikatakan oleh sebagian ulama berasal dari kata asyahro, artinya dikenal banyak orang. Jika dikatakan syahrohu syahro atau syahro syahron, artinya hilal atau telah nampak. Jika dikatakan asyahurona nahnu, artinya kita telah memasuki suatu bulan. Selanjutnya yaitu kata Ramadan. Ramadan, sebagian ahli balaghah Arab menyatakan bahwa dinamakan demikian karena begitu menyengat panasnya di bulan itu hingga bayi pun merasa kepanasan. Nah, yang ketiga yaitu alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ayat ini adalah dalil yang menyatakan bahwa Al-Quran pertama kali itu diturunkan di bulan Ramadan. Imam Ibnu Katsir memaparkan bahwa Allah Ta'ala menguji bulan Ramadan di antara bulan lainnya, yaitu dengan memilihnya sebagai bulan diturunkannya Al-Quran Al-Azim. Selanjutnya yaitu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ibnu Katsir menjelaskan, ini adalah pujian Allah terhadap Al-Quran, bahwa Dia menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi para hamba yang beriman kepada Al-Quran, membenarkan serta mengikuti tuntutan yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kelima yaitu faman syahida minkum asyhara falyasum. Ibnu Katsir menerangkan bahwa makna syahada adalah melihat istihlal atau munculnya hilal di bulan itu, dan dia orang yang mukim atau tidak sedang safar ketika memasuki bulan itu dan badannya sehat. Lalu di sini digunakan kata perintah falyasum, dan kaidah fiqhiyah mengatakan bahwa hukum asal dari perintah adalah wajib. Selanjutnya yaitu wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ibnu Katsir menjelaskan, maksudnya barang siapa yang menderita sakit hingga membahayakan dirinya jika berpuasa atau minimal bisa memberikan gangguan atau yang sedang bersafar, maka mereka boleh tidak berpuasa. Selanjutnya yang ketujuh yaitu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Bolehnya musafir dan orang sakit untuk tidak berpuasa adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya dalam syariatnya, atau bisa disebut tidak memaksa. Selanjutnya walitukmilul iddah. Lafaz ini masih membahas tentang kewajiban qada bagi orang yang sakit dan musafir, yaitu mereka diwajibkan mengganti di hari lain sampai sempurna jumlah hari puasanya menjadi 1 bulan. Yang terakhir yaitu wala'allakum tashkurun. Ibnu Katsir menjelaskan maknanya bahwa jika Anda telah menegakkan perintah Allah dengan menunaikan ketaatan dan kewajiban-kewajiban, meninggalkan yang haram, menjaga batasan-batasan agama, maka semoga Anda termasuk dalam golongan yang bersyukur. Mungkin hanya itu materi yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Dilanjutkan kepada pemateri yang ketiga.
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fani Uliadi Putri dengan NIM 2130101036. Saya sebagai presentator ketiga. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu materi ketiga, penafsiran surah Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul azim, yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Yang artinya, ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan hak. Ibnu Katsir mengatakan, yakni membawa kebenaran dan tiada keraguan di dalamnya. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa surah Al-Maidah ayat 48 ini turun berkenaan dengan orang-orang ahli kitab yang menerima keputusan kepada Rasulullah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukazzibin. Artinya yaitu, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Menurut Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah mengatakan, ayat ini menunjukkan bahwa hikmah diutusnya para rasul adalah supaya mereka mendakwahi kaumnya untuk beribadah kepada Allah semata dan melarang dari beribadah kepada selainnya.